Saudara, pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, hari ini siswa SMA kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Meski kembali bersekolah, masih sebagian siswa yang memilih pembelajaran secara daring karena masih trauma. Senin pagi, siswa dan guru SMA Negeri 72 Jakarta datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa dan pihak sekolah mengawali kegiatan dengan upacara bendera dan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Meski sebagian sudah kembali bersekolah, masih ada sebagian siswa yang memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pihak sekolah memberikan kebebasan kepada siswa yang ingin memilih pembelajaran tatap muka atau daring. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando di sana. Selamat siang Fedriska, apa betul hari ini siswa sudah mulai masuk tatap muka dan bagaimana proses pembelajaran? Ya, Bella, benar sekali hari ini merupakan hari perdana bagi para siswa SMA N72 Jakarta Utara yang mana terjadi setelah ledakan yang terjadi 10 hari yang lalu. Jadi memang hari ini merupakan hari perdana para siswa ini kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian Bella dan juga saudara, meskipun siswa hari ini menjalani pembelajaran tatap muka, namun memang ada sebagian siswa yang memilih untuk kemudian mengikuti pembelajaran melalui daring karena memang ini merupakan kebebasan begitu yang diberikan oleh pihak sekolah bagi para siswa untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dilakukan oleh sekolah adalah untuk proses pemulihan psikis para siswa pasca ledakan yang terjadi pada 10 hari lalu. Sehingga memang tadi kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi, para siswa ini tiba di sekolah sejak pukul 6:30 pagi, kemudian juga mengikuti upacara terlebih dahulu pada pagi hari, kemudian juga mendengarkan amanat dari guru untuk para siswa. Tadi kalau misalkan kami juga sempat mendengar sedikit amanat yang diberikan oleh guru kepada para siswa, dikatakan bahwa guru ini mendukung upaya apapun yang dipilih oleh para siswa untuk mengikuti pembelajaran demi mengedepankan psikis para siswa. Jadi selain itu juga guru-guru juga menghimbau para siswa ini untuk dapat juga menjaga nama baik sekolah. Tadi itu yang sempat kami dengar. Nah, bagaimana kemudian proses pembelajaran ini dilakukan? Tampaknya hari ini dilakukannya full day school ya gitu, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa bubaran sekolah ini akan sekitar pukul 3 sore nanti, Bella. Fedriska, lalu terkait dengan trauma healing, apakah masih berlangsung di sana? Ya, Bella, tadi kami juga sempat memantau begitu ada kendaraan dinas milik BKKBN yang kemudian tampaknya mereka memberikan penyuluhan begitu ya kepada para siswa ini. Meskipun memang para siswa pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran penuh 1 hari begitu hingga pukul 3 sore nanti, namun tampaknya untuk upaya pemulihan psikis para siswa ini masih menjadi prioritas bagi para guru dan juga sekolah begitu. Karena memang kalau misalkan kami tadi pantau juga tampaknya sekolah tidak begitu ketat untuk memberlakukan aturan kepada siswa. Tadi tampaknya masih ada juga siswa yang kemudian datang sekitar jam 8, artinya sudah terlambat begitu, namun tetap diterima oleh sekolah. Karena memang tadi informasi yang kami dapatkan juga guru-guru ini ingin para siswa ini untuk nyaman dulu kembali ke sekolah sebelum akhirnya dapat mengikuti pembelajaran. Selain itu juga tadi kami juga memantau para siswa ini juga tampaknya ada yang berolahraga, membawa peralatan olahraga seperti raket begitu. Jadi memang upaya untuk pemulihan psikis terlebih dahulu yang dilakukan. Selain juga penyuluhan dari BKKBN yang tadi kami pantau juga kendaraannya ada di sekitar sekolah, namun juga bagaimana kemudian pilihan bagi siswa. Jadi ini sifatnya siswa bisa memilih untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau mengikuti secara daring. Fedriska, kalau tadi kan dari pandang guru dan juga sudut pandang siswa gitu ya. Lalu bagaimana dengan respon orang tua wali murid pasca kejadian ledakan ini? Apakah memang masih ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sekolah atau seperti apa? Ya, Bella, tadi ketika pagi orang tua mengantarkan murid ke sekolah, kami juga sempat berbincang dengan salah seorang orang tua yang mengatakan bahwa sebetulnya orang tua ini lebih mendukung anak-anaknya untuk sekolah secara tatap muka begitu, karena memang untuk juga dapat bertemu dengan teman-teman sehingga memang untuk menyimak pelajaran lebih mudah begitu. Namun memang kalau misalkan tadi salah seorang orang tua ini mengungkapkan kepada kami yang menjadi persoalan adalah di anaknya ini. Jadi anaknya ini masih belum mau ke sekolah. Namun kemudian tadi seperti yang saya sempat singgung, anak ini datang
datang jam 8 diantarkan oleh orang tuanya. Saya sempat menanyakan juga kenapa begitu, karena memang anak ini juga mengalami gangguan tidur begitu tadi diungkapkan. Selain juga pemulihan psikis seperti gangguan tidur dan juga kecemasan begitu, namun juga yang menjadi prioritas sekolah adalah bagi para siswa yang juga menjadi korban dari ledakan pada 10 hari lalu. Bagaimana kemudian tidak hanya proses pemulihan psikis, namun juga proses pemulihan mereka secara fisik juga diutamakan. Jadi tadi seperti yang saya singgung, sekolah lebih longgar begitu memberlakukan aturan kepada siswa. Mereka bisa memilih untuk datang ke sekolah atau mengikuti pembelajaran secara daring, dan juga untuk datang ke sekolah mereka ini meskipun terlambat tapi masih diterima oleh sekolah, meskipun tadi sempat saya singgung mereka juga mengalami kecemasan dan juga gangguan tidur. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedris Kananda dan juga Julian Fernando dari SMA Negeri 72 Jakarta. Selamat bertugas kembali.